السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه الله ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. إخواني أعزني الله وإياكم. Perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkaitan dengan syahrul Ramadan, berkaitan dengan bulan Ramadan. Kata beliau, "Babadiru ikhwani syahrakum bi af'alil khair." Bersegeralah wahai saudara-saudaraku mengisi bulan Ramadan bi af'alil khair, dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Wabdiduha anil khataya litakuna wahdaha la ghair. Dan pisahkanlah antara perbuatan keburukan litakuna wahdaha la ghair, agar di bulan Ramadan ini hanya tersisa dengan perbuatan-perbuatan baik saja. Kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan buruk yang menjadi kebiasaan kita, sehingga bulan Ramadan ini hanya tersisa perbuatan-perbuatan baik yang biasa kita lakukan. Ini senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai orang yang ingin mencari kebaikan, aqbil, sambutlah bulan Ramadan dengan kebaikan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarr, dan orang yang terbiasa dengan keburukan, aqsir, maka tinggalkanlah keburukan tersebut. Wa'lamu anna syahrakum hada syahrun it'amun wa mairun. Ketahuilah bahwasanya bulan ini adalah bulan yang penuh anugerah dan pahala. Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan bulan yang penuh pahala. Amalan sekecil apapun di mata manusia, maka amalan tersebut bisa berpotensi dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita melakukan amalan di bulan Ramadan akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Di antaranya man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan, atas dasar ingin mencari pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu dihapus. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat tarawih atas dasar keimanan, atas dasar ingin mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus. Man qama ma'al imam, barang siapa yang salat tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai, imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan, atas dasar ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan. Di banyak sekali penghapusan dosa di bulan Ramadan. Amalan sekecil apapun di mata manusia, maka amalan tersebut bisa berpotensi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah untuk beramal di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita samakan bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan. Kebiasaan buruk kita tetap dilakukan di bulan Ramadan. Nah, ini waliyadzubillah, berarti dia tidak memanfaatkan momentum, tidak memanfaatkan bulan Ramadan, yang padahal bulan Ramadan ini penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan perkataan Imam Ibnu Jauzi, ta'rifu hurmatahu al-malaikatu wal jinnu wat thair. Bulan Ramadan ini bulan yang para malaikat, para jin, dan bahkan burung-burung mereka mengetahui kehormatan dan kemuliaannya. Antum lihat, bukan hanya malaikat yang mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia, jin-jin pun mengetahuinya. Bahkan burung-burung pun mengetahui hal ini. Wa han li awqatihi min zawahir ma asyrafaha. Sungguh mengagumkan betapa mulianya kesempatan-kesempatan bercahaya yang terdapat padanya. Wa li sa'atihi allati kal jawahir ma aghrafaha. Waktu-waktunya bagaikan permata yang penuh dengan kemenangan. Tiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka waktu-waktu Ramadan kita pergunakan sebaik mungkin.
Sekecil apapun amalan-amalannya kita lakukan. Walau hatta senyum kepada saudara muslim. Tabassamuka li akhika shadaqah. Senyummu ke saudaramu itu adalah bentuk sedekah. Senyum butuh tenaga enggak? Butuh tenaga tidak? Keluarin uang enggak? Nah, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyraqat layaliha bi salatit tarawih. Malam harinya bercahaya dengan salat-salat tarawih. Wa anarat ayamaha bi salati wa tasbih. Dan siang harinya bersinar dengan salat dan tasbih. Hilyatuha al-ikhlasu was-sidq. Perhiasannya adalah keikhlasan dan kejujuran. Ingat, dosa yang bisa yang bisa mengurangi pahala kita, pahala puasa kita adalah kedustaan. Kita berkata dusta, bohong. Nah, di Ramadan ini kita belajar hiasi siang harinya, hiasi malam harinya dengan kata-kata jujur, as-sidq. Belajar ya, sebagai madrasah. Jangan sampai puasa yang kita perjuangkan, kita rela tidak makan dari fajar sampai terbenamnya matahari sampai maghrib, pahalanya hilang atau pahalanya berkurang dikarenakan berbohong. Eman, sayang. Wa tamaratuha al-ikhlasu wal-idq. Dan hasilnya adalah keselamatan dan bebas dari api neraka. Makanya lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa ini ada dua kenikmatan, dua kesenangan. Kesenangan yang pertama adalah indal fitr, ketika dia berbuka. Kesenangan yang kedua indal liqa'i rabbih, tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kesenangan. Senang yang pertama ketika berbuka puasa, senang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan faidah-faidah. Penuh dengan keutamaan-keutamaan yang kalau kita hitung ya tidak ada ujungnya. Enggak ada ujungnya saking banyaknya keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Yang kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, dia mengatakan orang yang paling rugi adalah seorang yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan dengan musim kebaikan, musim ketaatan, dalam keadaan sehat walafiat, namun dia tidak meraih keberkahan Ramadan dan tidak menggapai ampunan di bulan Ramadan. Waliyadzubillah. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, akan tetapi tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini. Dia tidak berpuasa di siang harinya, di malam harinya tidak sholat tarawih. Padahal dia sehat walafiat. Sehingga Ramadan berlalu begitu saja tanpa dosanya diampuni oleh Allah SWT. Rasulullah SAW, "Ragima anfu rajulin." Sungguh celaka seseorang, Rasulullah ngomong 3 kali. Ragima anfu rajulin, sungguh merugi, sungguh celaka seseorang. Ragima anfu rajulin, sungguh celaka seseorang. Di antaranya Rasulullah SAW ya, mengatakan apabila dia mendapati semasa hidupnya bulan Ramadan, tsumman salakha, kemudian bulan Ramadan berlalu begitu saja, qabla an yughfarola, sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan faidah, penuh dengan keutamaan. Keutamaan di dalamnya diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba. Tapi dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, sungguh celaka, sungguh merugi. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum. Sehari di bulan Ramadan ini adalah dambaan para penghuni kubur. Orang yang sudah mati, orang yang sudah dikubur, ya, harapannya itu adalah dia dipertemukan, dibangkitkan lagi oleh Allah, kemudian dipertemukan dengan Ramadan 1 hari saja. Keinginannya orang penghuni kubur itu dia ingin dibangkitkan, pengen hidup lagi, kemudian dipertemukan dengan bulan Ramadan 1 hari lagi, kemudian Allah matikan lagi. Itu keinginannya, angan-angan penghuni kubur. Berkata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, kata beliau,
Tallahi, beliau sampai bersumpah, tallahi, demi Allah, lau qila li ahli al-quburi tamannau, seandainya dikatakan kepada penghuni kubur untuk berangan-angan, la tamannau yauman min Ramadan, maka niscaya mereka akan berangan-angan untuk beribadah satu hari di bulan Ramadan. Udah. Nah, jangan sampai kita menyesal ketika sudah dikubur, baru pengen ketemu bulan Ramadan, sementara pas masih hidup dalam keadaan sehat walafiat dia tidak memanfaatkan, dia terlena dengan dunia. Jangan sampai menyesal pas sudah di kuburan. Oleh karena hadirin ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, alangkah beruntungnya orang-orang yang masih dikaruniai bertemu dengan bulan Ramadan ini. Namun alangkah sangat disayangkannya jika pertemuan itu hanyalah sekedar pertemuan biasa yang kosong dari kesungguhan dalam beribadah, bahkan menodai kesucian bulan Ramadan dengan kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Dia bukan hanya tidak memanfaatkan bulan Ramadan, akan tetapi dia masih tetap terlena dengan kemaksiatan yang dia lakukan sehingga menodai kesucian bulan Ramadan. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya, ya, masih ada waktu tersisa di bulan Ramadan. Ayo kita kencangkan sarung kita, kencangkan ikat pinggang kita. Kita kerahkan seluruh tenaga dan energi kita, seluruh pikiran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai rahmat dan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya, bulan Ramadan yang tersisa masih tetap loyo. Kita gas sekencang-kencangnya ya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.